Hai teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam channel Tuti Haryani dalam sharing pengetahuan sosiologi. Pada kali ini kita akan sharing tentang materi individu, kelompok, dan hubungan sosial. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Secara umum, individu merupakan seseorang atau pribadi yang terpisah dari orang lain yang hidupnya berdiri sendiri, bersifat bebas, serta tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya ataupun orang lain. Kelompok sosial menurut Paul B. Horton adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Secara umum disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Menurut Surjono Sukanto, suatu kelompok dikatakan kelompok sosial apabila ada kesadaran dari anggota kelompok tersebut bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya dalam kelompok. Syarat berikutnya yaitu adanya suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok yang merupakan unsur pengikat atau pemersatu. Faktor tersebut dapat berupa nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, maupun ideologi yang sama. Selanjutnya, kelompok sosial tersebut memiliki struktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Beberapa bentuk kelompok sosial, in-group dan out-group. Menurut Summer, in-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya sendiri, misalnya ke arah persahabatan, kerjasama, maupun rasa tanggung jawab. Selanjutnya, out-group merupakan sikap antipati dengan anggota lainnya, yang cenderung ditandai dengan rasa kebencian dan permusuhan. Surjono Sukanto membagi kelompok menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok kecil yang para anggotanya saling kenal secara akrab sebagai pribadi yang unik. Sedangkan kelompok sekunder merupakan hubungan sosial yang sifatnya formal dan memiliki orientasi tujuan yang sama. Kelompok sekunder biasanya terdiri dari banyak orang, kurang akrab, dan tidak begitu langgeng. Ferdinand Tonis membagi kelompok menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft atau paguyuban merupakan kehidupan yang anggotanya diikat oleh hubungan batin dan bersifat alamiah. Paguyuban memiliki sifat yang intim, homogenitas, face-to-face, dan kesamaan kepentingan. Sedangkan Gesellschaft atau patembayan merupakan kehidupan publik sebagai orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi masing-masing tetap mandiri. Patembayan bersifat sementara dan semu. Selanjutnya ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan organisasi kelompok yang resmi dan norma-normanya dinyatakan dalam bentuk tertulis. Secara umum, kelompok formal ini memiliki sistem hubungan yang sengaja diciptakan dan memiliki aturan yang tegas. Sedangkan kelompok informal merupakan organisasi kelompok yang tidak resmi serta tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok informal ini memiliki hubungan yang bersifat pribadi, erat dan intim, namun tidak memiliki struktur dan aturan yang pasti. Kelompok lainnya yaitu membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi kelompok anggota tersebut, sedangkan reference group merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Dalam sebuah masyarakat, ada interaksi sosial yang terjalin di dalamnya. Interaksi antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada reaksi dari pihak lain. Ada kontak sosial dan komunikasi, bersifat timbal balik positif dan berkesinambungan, ada penyesuaian norma, kemudian pola interaksi sosial yang terjalin dengan baik harus berdasarkan kebutuhan yang nyata, efektivitas, dan efisien.
Syarat interaksi sosial menurut Surjono Sukanto ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang dibedakan menjadi kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer merupakan hubungan timbal balik antar individu dan antar kelompok yang terjadi secara fisik. Sedangkan kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik atau antar kelompok melalui perantara. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antar keduanya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi memiliki unsur, yaitu komunikator, komunikan pesan, media, dan efek. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangannya. Selanjutnya ada simpati, yang merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain tersebut. Selanjutnya adalah empati, yaitu kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Menurut Gilin dan Gilin, ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Dalam proses asosiatif, mengarah pada persatuan atau integrasi sosial, yang bentuknya antara lain adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan proses disosiatif adalah lebih kepada proses oposisi, yaitu cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Proses sosial disosiatif memiliki tiga bentuk, yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan.